Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar, salah satu guru MAN 15 Jakarta, mata pelajaran Akidah Akhlak. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 Kementerian Agama di LPTK UIN Sultanah Nahrasiyah Loksmawe dengan NIM 2025610067. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja tema akhlak terpuji, sajaah dan adalah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat selalu ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran di hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipermudah dalam menuntut ilmu, kemudian diberikan manfaat setelah mendapatkan ilmu. Ayo, ketua kelasnya dipimpin baca doanya, ngasih di. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka baca kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua pada hari ini? Ada yang mau masuk karena? Udah siap absen dulu ya. Ya, Pak. Hadir, Pak. Safa Zelia Syaifah, Jen Putri, Sakit, Yasmin, Zidni Ilma, Zulfikar, Habibur Rahman. Yang sakit dari siapa aja? Siren dan tanya ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kemudian lekas diberikan kesembuhan, dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Amin. Ya teman-teman semuanya, sebelum masuk pada pembelajaran materi yang saat ini akan kita bahas, kita akan mereview pertemuan yang lalu, masih kepada akhlak terpuji. Cuma pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hikmah dan ifat. Apa itu pengertian hikmah kemarin ya? Ada yang ingat? Atau lupa semuanya? Hikmah itu adalah kebijaksanaan atau pengetahuan. Masa nggak dia ingat kebijaksanaan dan pengetahuan. Kemudian kalau ifat itu apa? Penjaga. Jaga dari apa? Menjaga harkat atau harkat martabat atau harga diri ya. Iya, itu ifat. Cuma pada saya kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang sama akhlak terpuji namun beda materi. Saat ini kita membahas tentang syaja'ah dan adalah. Ada yang tahu apa makna dari syaja'ah? Berani. Kalau adalah? Iya, adil. Tapi menurut istilah apa pengertian? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah yang akan kita bahas pada
pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami makna yang sebenarnya dan makna yang tepat dari syaja'ah. Kemudian makna yang sebenarnya dan makna yang tepat dari adalah. Karena saya rasa masih ada beberapa teman-teman kita yang masih kurang tepat dalam memaknai saja'ah atau adalah. Contoh saja kan artinya berani. Ada persamaan dari berani, tapi salah dalam penerapan. Apa contohnya itu? Nekat ya. Nekat berani gak? Berani. Sama berani juga. Cuman penerapan yang berbeda. Kalau saja'ah ini menerapkan pada perihal-perihal yang positif, artinya suatu keberanian yang dibenarkan dalam syariat agama Islam. Ada orang loncat ke jurang, berani gak? Berani. Melakukan tuh, kemudian dengan melakukan lompatan tadi menimbulkan kematian. Ini berani atau bukan namanya? Bukan. Kalau ini nekat, karena lompat ke jurang itu tidak dibenarkan dalam syariat. Dan saya yakin orang yang lompat ke dalam jurang akan mempersingkat usia atau umurnya. Jangan coba-coba dah untuk lompat ke dalam jurang. Atau juga dalam peperangan, berani dalam ikut serta mengikuti peperangan, berani. Tapi ketika nih guru saya mengatakan, Haji Maulana Kamal Yusuf memaknai Islam rahmatan lil alamin, dan salah satunya itu dalam peperangan. Ada keberanian yang harus ditanamkan ketika berperang. Namun sebuah kenekatan ketika dia terjun berperang, namun tidak melihat keadaan dalam berperang. Contoh misalnya, ketika dalam peperangan seseorang harus melihat musuhnya, keadaan musuhnya. Jikalau musuhnya itu menggunakan persenjataan yang lengkap, canggih, nah harus dilawan dengan persenjataan yang lengkap dan canggih pula. Jangan ketika musuh menggunakan pistol atau apa namanya istilahnya, persenjataan yang mantap, tapi kita hanya sekedar memegang pisau dapur, itu bukan keberanian namanya, melainkan kenekatan. Karena persentase kemenangan itu kecil. Coba kalau dilihat orang yang bawa pistol dengan orang yang memegang pisau dapur saat berperang, mana peluang yang paling banyak menangnya? Pistol pasti. Nah, inilah yang disebut dengan kenekatan, yang mirip dengan keberanian namun tidak dibenarkan dalam syariat ajaran agama Islam. Jadi saja'ah itu artinya berani, dalam arti berani menegakkan keberanian, menegakkan kebenaran, dan berani dalam menegakkan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini keberanian. Dari bertanggung jawab atas kesalahan juga sama keberanian juga tuh. Kita melakukan suatu hal kesalahan, kemudian kita berani berbicara apa adanya, jujur. Nah ini juga bagian dari keberanian. Ini adalah makna dari keberanian. Kemudian yang kedua itu adalah kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Banyak nih yang memahami salah pengertian dalam mengartikan arti adil. Banyak orang beranggapan adil itu kudu sama rata. Padahal adil itu belum tentu harus sama rata, harus menyesuaikan pada tempatnya. Contoh misalnya ada keluarga, ayah dan ibu, kemudian dua anak. Dua anak ini memiliki perbedaan umur yang jauh. Anak pertama usianya itu sekitar ya seumuran kalian lah, di SMA kelas 10. Kalau adiknya masih SD kelas 1 misalnya, kelas 1 SD. Nah, untuk pemberian uang jajan orang tua terhadap kedua anaknya, anak yang kecil dikasih 50.000, anak yang besar dikasih 50.000. Adil atau tidak? Kenapa tidak? Karena kebutuhan berbeda. Padahal sama rata ya. Padahal seimbang, yang satu tidak dibedakan, yang lain tidak dibedakan.
Si A yang paling besar dapat 50.000, si B yang kecil juga sama dapat 50.000. Apakah sebuah keadilan? Justru di sini tetap ketidakadilan. Oleh karenanya adil itu belum tentu sama rata. Pengertian adil yang tepat, pengertian adil yang sebenarnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini makna adil. Nah, untuk memahami lebih dalam makna adil yang sesungguhnya, makna saja'ah yang sesungguhnya, saya mau nge-share nih, mau membagikan satu video singkat yang kalian harus pelajari. Kemudian kalian ambil pelajaran dari kisah tersebut, yang adalah kisah dari sahabat Rasul yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Saya berikan ya video. Ya sudah, masuk semua udah terkirim. Silakan dibuka dan disaksikan bersama-sama. Sudah semua menyaksikan? Nah, kalau sudah, nanti kita sedikit diskusikan bersama dengan membentuk kelompok ya. Nanti berhitung, kita bikin 6 kelompok. Di sini jumlahnya berapa semua? 34. Jadi 6 kelompok, ada yang kurang nanti ada yang juga diisi. Ya, dari sana angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kembali ke 1 lagi, berhitung sampai dengan kita habis, sampai terakhir. Nanti angka yang sama menjadi kelompok yang sama. Gitu ya? Ayo silakan berhitung dari sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2. 5. Iya. Angka yang sama, yang satu kumpul dengan temannya angka 1, angka 2 dengan angka 2 dan seterusnya dan seterusnya sampai yang kelompok. Oke, Pak. Yuk, dibuat kelompok. Saya akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada beberapa masalah yang harus kalian pikirkan, kalian diskusikan bersama pada materi saja'ah dan adalah. Tadi kan udah nonton tuh cerita kisah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Itu tertanam di dalamnya keadilan dan keberanian, namun dengan dua tokoh yang berbeda. Gitu ya, bisa dipahami makna saja'ah kira-kira? Kalau kayak gitu saya akan memberikan LKPD yang ada, kemudian kalian diskusikan bersama dan dikerjakan. Tugasnya mengikuti perintah yang ada, gitu ya. Ini kelompok berapa? Masuk. Sudah dapat semua? Apa silakan sekarang dipahami narasi yang ada, kemudian dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada. Ada beberapa soal. Setelah itu, ketika kalian sudah menemukan jawabannya atau memaknai yang tepat dari makna tadi saja dan adalah, silakan presentasikan satu kelompok sampai dengan kelompok ke-6. Kelompok 1 sampai ke-6 di depan. Dari dulu. Dari itu bubarnya dari doang tapi gak punya pengetahuan gimana? Kalau nggak pengetahuannya nggak bisa jawab pertanyaan. Oh gitu. Jadi ketika berani udah menandakan dia bukan sama. Oke, yang kedua.
Adil dalam pembagian tugas. Contohnya gimana? Kayak gini ya, kita berbagi tugasnya dia apa, tugasnya saya. Kerja sama. Setiap ditanya apa, dia bilang apa, Tapi kalau yang tadi dilihat dari narasi yang saya diceritakan di LKPD-nya, ada satu guru yang mementingkan, artinya cuma orang-orang yang pintar yang dianggap pintar dong dalam pembelajaran. Kalau misalnya itu berani, di rumah. Gimana yang kirim nanti? Ini belum. Membagi waktu belajar dengan baik adalah intinya harus adil, itu bagian dari keadilan. Jangan di sekolah jadi buat kalau yang di rumahnya Dani minta maaf. Sudah semua? Sudah. Kalau memang sudah didiskusikan bersama, silakan perwakilan tiap kelompok. Ada perwakilan tiap kelompok berikan penjelasan dan jawaban dari narasi yang disampaikan. Ada berapa sih pertanyaan tadi?
yang pertama ada 3, kemudian bawahnya ada masing-masing. Ayo dari kelompok 1 dulu, silahkan. Kelompok 1 siapa yang berkenan buat maju, kemudian memberikan penjelasan tentang narasi yang telah didiskusikan bersama. Siapa? Berarti apa sih? Siapa yang mau maju? Udah hari maju. Ajik sama Eka. Pertanyaan nomor 1 itu dibaca dulu tuh, yang narasi yang ada. Gue baca dulu. Iya. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Kania Jalani. Nama saya Amalia Zahra. Nomor saya kan juga profil. Jadi kita akan membaca kegiatan 1, yaitu dalam pembelajaran siswa, orang guru merupakan fasilitator terhadap peserta didik di dalam menyampaikan pengetahuan. Akan tetapi ada salah satu guru yang dalam pengajarannya kurang disukai oleh pesertanya karena kurang keadilan terhadap sebagian peserta didik dalam pembagian kelompok belajar yang hanya mengutamakan kelompok yang dianggap paling baik penalarannya. Dalam hal ini, bagaimanakah sikap kalian sebagai seorang siswa yang berada di dalam lingkungan kelas di dalam pembelajaran mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut dalam konteks syajaah dan adalah berikan pendapatmu. Nah, satunya yaitu apa yang seharusnya kamu lakukan jika kamu berada di kelas tersebut. Siapa yang menjawab? Apa yang harus kamu lakukan saat berada dalam kondisi kelas yang jika guru itu tidak adil dalam pembentukan kelompok, hanya mementingkan yang paham dalam materi? Apa sih? Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, Pak. Oke, Menurut pendapat kami, ini sajaan namanya nih. menurut pendapat kami, Pak, kita menyimpulkan ya. Iya. Kalau sikap yang harus kita lakukan itu bertanya terlebih dahulu kepada gurunya mengenai pembagian kelompok agar merata dengan kemampuan peserta didik tersebut. Jadi kalau seandainya yang didahulukan yang diutamakan yang pintar-pintar aja, maka itu dianggap tidak ada lah ya, tidak adil. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Iki. Perkenalkan nama saya Reza. Perkenalkan nama saya Hamida. Perkenalkan nama saya Diva. Perkenalkan nama saya Dara. Yang tadi dibaca, menurut kamu apa tuh pengertian sajaan? Menurut kelompok kami, dari hasil diskusi kelompok kami, saja itu artinya Dani Dalam apa itu? membela kebenaran. Benar. Kalau yang dalamnya Mendapatkan sesuatu pada tempatnya. ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Dari kelompok berapa? 3. Apa pertanyaannya? Apa yang kamu tunjukkan ketika kamu berada pada posisi yang dianggap tidak adil? Terima kasih Asifa dari kelompok 3. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari Asifa dari kelompok 3. Menurut hasil diskusi kelompok kami, sikap apa yang kamu tunjukkan ketika kamu berada pada posisi yang dianggap tidak adil? Meminta guru tersebut sambil bertanya boleh atau tidak mengulang pembentukan kelompok agar terlaksana dengan lancar dan menjalin kerjasama yang baik dari kelompok tersebut. Apa sudah cukup? Iya, cukup. Dia berhubung waktunya memang singkat ya. Kita cepat saja langsung pada kelompok ketiga. Tutup dulu sebelumnya. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba siapa yang berani
Dari pertanyaan sebutkan contoh. Sebutkan contoh sikap adalah yang terjadi pada lingkungan sekolah. Kelompok berapa? Lebih berat mana? Kelompok Nama saya Pak Rezi dari Pak Rezi. 6. Kelompok 6. Apa Ji? Saja contoh saja di lingkungan. Tidak menghakimi seseorang dari penampilannya, Pak. Luar biasa berat bener kalimat ini. Tidak menghakimi orang lain dari penampilan. Itu kan bungkus mah, yang sekedar bungkusan doang ya. Biasa ya. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah kalian menerapkan sajaah dan adalah pada kehidupan sehari-hari? Nah, mereka. Ya itu sifat saja ya. Tadi kita udah nonton tuh yang diputar. Siapa itu namanya tadi? Sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika terjadi permasalahan yang dialami oleh gubernur bernama Amr bin Ash, ini beliau tuh pengen banget bikin muslim, kan gitu ceritanya ya. Kita flashback betul ke cerita awal ya, biar makin paham dan tuh yang video yang kita tonton tadi, yang kita saksikan tadi. Ini semua cerita di mana Sayyidina Amr bin As pengen bikin masjid, namun di pekarangan atau di halaman tempat yang ingin dibangun masjid ada rumah yang kusut. Rumah ini dimiliki oleh salah seorang Yahudi yang sudah tua. Keinginan Amr bin As tetap ia tegakkan. Ia berikan penawaran kepada Yahudi tadi, pengen membayar rumah yang ditinggali dengan biaya 2 kali lipat harga biasa, 2 kali lipat harga normal. Kalau harga normalnya misalnya sekian, misal kita anggap 30 juta, kemudian Amr bin As pengen banget bayarin dengan 2 kali lipat dari 30 juta. Untung gak kira-kira tuh? Bicara untung gak? Untung, tapi nih Yahudi kagak mau. Dia gak pengen jual karena pengen tetap tinggal di sana. Cuma Amr bin As tetap ingin mendirikan masjid di sana. Pada akhirnya ia rombak, ia gantikan uang dengan nilai 2 kali lipat tadi, dan sedihlah Yahudi tadi meminta keadilan kepada Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Khattab. Dia cari Umar bin Khattab tuh. Kemudian datanglah, sampailah ia pada Umar bin Khattab. Dia bertanya kepada seorang laki-laki yang lusuh, yang cukup sederhana dan secara penampilan lagi ngadem di bawah puunan. Nanya akhirnya, Tuan, bolehkah saya bertanya? Oh silakan. Kenapa Tuan dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Ya jawabannya begitu dah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak menjawab langsung, tapi dengan memberikan jawaban kiasan-kiasan. Alhasil ia mengatakan sayalah Umar bin Khattab. Ditutup dengan jawaban saya Umar bin Khattab. Kaget laki-laki tadi itu Yahudi tadi. Kok ada Amirul Mukminin dari yang penting? Dan yang kedua, iffah. Ya, apa itu iffah? Menjaga harga diri. Kita ini manusia punya harga diri. Allah udah muliakan kita tuh, wa karramna bani Adam fil barri wal bahr. Allah udah ngangkat derajat kita, jangan sampai kita menjauhkan atau menjatuhkan diri kita sendiri, terutama perempuan. Dan aurat dijaga, ya, aurat itu dijaga, sebab aurat ini menjadi penentu mahal murahnya seorang perempuan. Kalau laki-laki harga dirinya gimana sih? Gimana? Kalau perempuan itu kan di pandangannya, akhirnya di turun. Kalau laki-laki gimana? Gimana Kak? Ayo laki kan laki dong masalah. Hakim gimana Kim? Laki-laki Kim harga dirinya. Kim letak harga diri laki-laki. Waduh. Di mana? Di mulut, lisan. Lisan jadi pegangan tuh.
komitmen laki-laki itu yang membawa harga diri laki-laki menjadi mulia. Tuh, jangan mengatakan yang tidak bisa diberikan tanggung jawab, tapi katakanlah yang mampu ketika nanti diminta pertanggungjawabkan, dia dapat mempertanggungjawabkan. Jadi bisa. Nah tadi udah saja'ah, yang adalah keberanian, kemudian adalah yang adalah adil. Udah paham semua itu ya saya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita asesmen PG pilihan ganda dengan beberapa materi pertanyaan berbentuk esai. Siap apa siap? Siap apa siap? Siap. Harus siap. Biar ada peningkatan. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian silakan ketua kelasnya Hakiki untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Ki. Untuk pembelajaran pada hari ini, maka kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Maafin lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.